Jika tidak menerima pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa, apa kita sungguh bisa melakukan kehendak Bapa Surgawi? Apa kita sungguh bisa masuk kerajaan surga? Kita tetap memegang nama Tuhan Yesus. Kita percaya penuh pada janji Tuhan Yesus. Kupikir walau tidak menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, kita tetap dapat masuk kerajaan surga. Amin. Saudara-saudari, jika orang hanya menerima pekerjaan penebusan Tuhan Yesus di zaman kasih karunia, tetapi tidak menerima pekerjaan penghakiman dan hajaran Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, mereka tidak akan bisa membebaskan diri dari dosa, melakukan kehendak Bapa Surgawi, dan memasuki kerajaan Tuhan. Ini sudah pasti. Itu karena dalam zaman kasih karunia, Tuhan Yesus melakukan pekerjaan penebusannya. Karena tingkat pertumbuhan orang pada zaman itu, Tuhan Yesus hanya memberi mereka jalan pertobatan dan meminta mereka memahami beberapa kebenaran mendasar dan jalan untuk melakukannya. Contohnya, dia menyuruh orang mengaku dosa, bertobat, dan memikul salib. Dia mengajar tentang kerendahan hati, kesabaran, kasih, puasa, pembaptisan. Ini beberapa kebenaran yang sangat terbatas yang mampu dipahami dan dicapai oleh orang pada zaman itu. Tuhan Yesus tidak pernah mengungkapkan kebenaran lain yang lebih mendalam, yang berhubungan dengan perubahan watak hidup, diselamatkan, ditahirkan, disempurnakan, dan lain-lain. Karena saat itu orang tidak memiliki tingkat pertumbuhan yang dibutuhkan untuk menerima kebenaran itu. Manusia harus menunggu sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk melakukan pekerjaannya di akhir zaman. Dia akan melimpahkan seluruh kebenaran yang dibutuhkan manusia yang rusak agar dapat diselamatkan dan disempurnakan sesuai rencana pengelolaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia dan kebutuhan manusia yang rusak. Seperti yang Tuhan Yesus katakan, ada banyak hal lain yang bisa kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak bisa menerima semuanya itu saat ini. Namun ketika dia, roh kebenaran itu datang, dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi dia akan menyampaikan segala sesuatu yang telah didengarnya. Dan dia akan menunjukkan hal-hal yang akan datang kepadamu. Firman Tuhan Yesus sangat jelas. Di zaman kasih karunia, Tuhan Yesus tidak pernah memberikan seluruh kebenaran yang diperlukan oleh manusia yang rusak untuk dapat diselamatkan. Masih banyak kebenaran yang lebih dalam dan lebih tinggi yang tak disampaikan Tuhan Yesus yang memungkinkan manusia terbebas dari watak jahat yang rusak dan mencapai kekudusan serta kebenaran yang dibutuhkan manusia untuk menaati dan mengenal Tuhan. Karena itu di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa mengungkapkan segala kebenaran yang dibutuhkan untuk menyelamatkan manusia. Dia memakai kebenaran ini untuk menghakimi, menghajar, menahirkan, dan menyempurnakan orang yang menerima keselamatan dari Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman. Akhirnya mereka akan disempurnakan dan dibawa masuk ke kerajaan Tuhan. Beginilah, rencana pengelolaan Tuhan untuk menyelamatkan manusia akan digenapkan. Jika orang hanya menerima pekerjaan penebusan Tuhan Yesus, tetapi tidak menerima pekerjaan penghakiman Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, mereka tidak akan dapat memperoleh kebenaran dan mengubah watak mereka. Mereka tidak akan pernah menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan, dan pasti tidak akan pernah memenuhi syarat untuk masuk kerajaan Tuhan. Manusia di akhir zaman sudah sangat dirusak oleh iblis. Mereka syarat dengan racun iblis. Pandangan, prinsip bertahan hidup, falsafah hidup, nilai-nilai mereka melawan kebenaran dan bermusuhan dengan Tuhan. Semua orang memuja kejahatan dan menjadi musuh Tuhan. Jika manusia yang penuh watak jahat yang rusak tidak mengalami penghakiman dan hajaran Tuhan yang Maha Kuasa serta pembakaran dan penahiran melalui firman, mana bisa mereka memberontak melawan iblis dan membebaskan diri dari pengaruhnya? Mana bisa mereka menghormati Tuhan, menjauhi kejahatan dan melakukan kehendak Tuhan? Kita bisa melihat, banyak orang sudah percaya kepada Tuhan Yesus bertahun-tahun. Tetapi walau mereka dengan penuh semangat bersaksi Yesus adalah juru selamat dan bekerja keras bertahun-tahun, kegagalan mereka untuk mengenali watak Tuhan yang benar dan menghormati Tuhan tetap mengakibatkan mereka menghakimi dan mengecam pekerjaan Tuhan dan menyangkal serta menolak kembalinya Tuhan saat Tuhan yang Maha Kuasa melakukan pekerjaannya di akhir zaman. Mereka bahkan menyalibkan kembali Kristus saat dia kembali di akhir zaman. Ini cukup untuk membuktikan jika manusia tidak menerima pekerjaan penghakiman dan hajaran Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, sumber sifat dosa dan jahat manusia tidak akan pernah terselesaikan. Perlawanan mereka terhadap Tuhan akan mendatangkan kebinasaan mereka. Ini fakta yang tak dapat disangkal siapapun. Di antara orang percaya, hanya mereka yang sungguh menerima penghakiman dan hajaran Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman akan mendapatkan kebenaran sebagai kehidupan, menjadi orang yang melakukan kehendak Bapa Surgawi, dan menjadi orang yang mengenal Tuhan serta sesuai dengannya. Mereka yang akan memenuhi syarat untuk ambil bagian dalam janji Tuhan dan dibawa masuk kerajaannya. Saudara, tentang orang-orang yang sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan Yesus dan berkorban baginya seumur hidup, jika mereka tidak menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, mereka sungguh tidak akan dapat diangkat ke kerajaan surga? Saudara Van, tentang masalah ini,
Tuhan Yang Maha Kuasa sudah memberi kita jawaban yang jelas. Mari buka halaman 1460. Apabila engkau tidak mencari jalan kehidupan yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah berkenan di hadapan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk masuk gerbang kerajaan surga. Karena engkau sekalian adalah boneka dan tawanan sejarah. Mereka yang dikendalikan oleh peraturan-peraturan, oleh pesan tertulis dan terbelenggu oleh sejarah, tidak akan bisa memperoleh kehidupan dan tidak akan pernah mendapatkan jalan hidup yang kekal. Itu terjadi karena mereka hanya memiliki air keruh yang tidak mengalir selama ribuan tahun. Dan bukan air kehidupan yang mengalir dari tahta. Mereka yang tidak menerima air kehidupan selamanya akan tetap menjadi jasad, boneka iblis, dan anak-anak neraka. Lalu, bagaimana mereka bisa melihat Tuhan? Jika engkau hanya mencoba memegang teguh masa lalu, hanya berusaha mempertahankan keadaan apa adanya dengan diam di tempat, dan tidak berupaya mengubah status quo dan menyingkirkan sejarah, bukankah engkau malah menentang Tuhan? Langkah-langkah pekerjaan Tuhan sangat luas dan dahsyat, seperti ombak yang bergulung dan bunyi guruh yang menderu. Tetapi engkau hanya duduk dan menunggu kehancuran dengan pasif, mempertahankan kebodohanmu dan tidak melakukan apapun. Dengan cara seperti ini, bagaimana engkau bisa dianggap sebagai seseorang yang mengikuti jejak langkah sang anak domba? Bagaimana engkau bisa menyatakan bahwa Tuhan yang engkau yakini dengan teguh adalah Tuhan yang selalu baru dan tidak pernah usang? Bagaimana tulisan dalam buku-bukumu yang mulai menguning termakan usia bisa membimbingmu menuju zaman baru? Bagaimana buku-buku itu bisa menuntunmu mencari jejak langkah pekerjaan Tuhan? Bagaimana buku-buku itu bisa membawamu ke surga? Yang engkau pegang di tanganmu adalah pesan tertulis yang hanya bisa memberikan hiburan sementara, bukan kebenaran yang bisa memberikan kehidupan. Firman yang engkau baca hanya dapat memperkaya lidahmu, bukan kata-kata hikmat yang bisa membantumu memahami kehidupan manusia, apalagi jalan yang bisa menuntunmu menuju kesempurnaan. Apakah perbedaan ini tidak memberimu alasan untuk merenung? Bukankah ini membantumu memahami misteri yang terdapat di dalamnya? Mampukah engkau membawa dirimu ke surga untuk bertemu Tuhan dengan caramu sendiri? Tanpa kedatangan Tuhan, bisakah engkau sekalian membawa dirimu ke surga untuk menikmati kebahagiaan keluarga bersama Tuhan? Apakah sekarang engkau sekalian masih bermimpi? Jika demikian, aku menyarankan agar engkau sekalian berhenti bermimpi dan menyaksikan siapa yang sedang bekerja. Melihat siapa yang sedang melakukan pekerjaan menyelamatkan manusia pada akhir zaman. Kalau engkau sekalian tidak melakukan itu, engkau tidak akan bisa menemukan kebenaran dan tidak akan memperoleh kehidupan. Mereka yang berharap memperoleh kehidupan tanpa mengandalkan kebenaran yang diucapkan oleh Kristus adalah orang-orang paling konyol di bumi. Dan mereka yang tidak menerima jalan kehidupan yang diberikan oleh Kristus hanyut dalam fantasi. Maka aku mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menerima Kristus akhir zaman selamanya akan dibenci Tuhan. Kristus adalah pintu gerbang manusia menuju kerajaan pada akhir zaman yang tidak bisa dilewati siapapun. Tidak seorang pun akan disempurnakan oleh Tuhan kecuali melalui Kristus. Engkau sekalian percaya kepada Tuhan, karena itu engkau harus menerima firman-Nya dan mematuhi jalan-Nya. Engkau sekalian berpikir memperoleh berkat tanpa menerima kebenaran atau menerima bekal kehidupan. Kristus datang pada akhir zaman agar semua yang sungguh percaya kepadanya akan menerima kehidupan. Pekerjaannya adalah untuk mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman yang baru. Dan inilah jalan yang harus ditempuh oleh semua orang yang ingin memasuki zaman baru. Kalau engkau sekalian tidak bisa mengakuinya, malah mengutuk, menghujat atau bahkan menganiaya dia,
engkau sekalian akan dibakar dalam keabadian dan tidak akan pernah memasuki kerajaan Tuhan. Firman Tuhan yang Maha Kuasa, sungguh firman yang dipakai Tuhan untuk menghakimi orang. Tiap kalimat mengandung otoritas dan kemegahan, membuat orang sepenuhnya yakin dan sekaligus takut. Firman Tuhan yang Maha Kuasa, sungguh kebenaran, mampu mengubah manusia. Inilah jalan untuk memperoleh keselamatan penuh dan memasuki kerajaan surga. Saudara-saudari, Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus di akhir zaman, memberi jalan kehidupan kekal yang sejati kepada manusia. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Kristus yang menampakkan diri di akhir zaman. Dialah gerbang bagi manusia ke kerajaan surga. Tidak ada yang bisa memintas jalan. Kita harus menerima kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa untuk beroleh hidup. Menjadi orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan, memperoleh keselamatan dari Tuhan di akhir zaman, dan dibawa masuk ke kerajaan surga. Seperti yang tertulis dalam surat 1 Petrus, yang dijaga oleh kuasa Tuhan oleh iman, kepada keselamatan yang siap untuk dinyatakan pada akhir zaman. Puji Tuhan, kini aku mengerti. Tuhan yang Maha Kuasa memberi kita jalan kehidupan kekal yang sejati dan menunjukkan jalan yang nyata menuju kerajaan surga. Hanya dengan menerima jalan kehidupan kekal yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa, kita akan dapat melakukan kehendak Bapa Surgawi dan memiliki peluang untuk masuk kerajaan surga. Iya, di masa lalu kita mempercayai perkataan para rasul. Kita sangka diselamatkan oleh iman bisa memungkinkan kita masuk kerajaan surga. Sekarang aku merasa kalau itu tidak realistis. Jika tidak menerima jalan kehidupan kekal yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa dan tidak beroleh kebenaran dan kehidupan dari Tuhan, bagaimana kita bisa memasuki kerajaan surga? Kita tidak mengikuti jejak langkah anak domba. Kita sekadar memegang perkataan Alkitab yang harfiah. Bagaimana kita bisa dialiri oleh air kehidupan dan memperoleh perbekalan hidup? Pantas saja tak ada jalan untuk diikuti dalam iman kita kepada Tuhan. Kita sudah terlepas dari pekerjaan Tuhan selama ini. Pantas. Sekarang kita tidak memiliki jalan untuk ditempuh. Puji Tuhan. Perkataan kalian sangat benar. Kita bertahun-tahun percaya kepada Tuhan dan selalu berharap bisa memasuki kerajaan surga. Walau kita tahu Tuhan Yesus mengatakan hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa Surgawi yang bisa masuk kerajaan surga. Tidak ada yang sungguh mengerti maksudnya. Hanya kebenaran yang diungkapkan oleh Kristus di akhir zaman, Tuhan yang Maha Kuasa, menunjukkan jalan ke kerajaan surga bagi kita, menjelaskan kehendak Bapa Surgawi dan membukakan segala rahasia bagi kita. Dia membuat kita memahami banyak kebenaran dan melihat sasaran yang lebih realistis dan akurat untuk dituju. Saudara-saudari, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang datang kembali. Firman Tuhan yang Maha Kuasa adalah kebenaran. Inilah suara Tuhan, ungkapan Roh Kudus. Karena kasih karunia Tuhanlah kita diberi kesempatan untuk menerima jalan kehidupan kekal. Dari Tuhan yang Maha Kuasa hari ini berkat. Kita tidak boleh melewatkan peluang emas ini. Kita sangat diberkati. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Jangan bicarakan ini lagi. Jika yang kalian beritakan tidak memungkinkan aku diangkat ke kerajaan surga, aku tidak akan percaya. Setinggi apapun atau sebesar apapun kebenaran yang dikandungnya. Aku hanya akan menerima kasih karunia Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Aku akan menunggu Tuhan Yesus mengangkatku ke kerajaan surga. Itu benar. Iman kita kepada Tuhan Yesus berarti kita sudah diselamatkan. Tuhan memberi kita janji yang indah. Selama memegang nama Tuhan dan diselamatkan oleh kasih karunia, kita akan masuk kerajaan surga. Saudara Van, kupikir sudah tidak perlu mendengarkan mereka lagi. Sebagus apapun perkataan mereka, kita tidak bisa mempercayai mereka. Kita harus terus berpegang pada kasih karunia Tuhan. Saudara Lang, Saudara Liu, yang kalian katakan tidak benar. Bukankah orang percaya kepada Tuhan karena ingin beroleh kebenaran dan hidup? Jika kita tahu itu sungguh kebenaran dan menolaknya, bukan menerimanya, bukankah kita sama seperti orang Farisi? Saudara Lang, Saudari Liu, setelah mendengarkan mereka beberapa kali, pekerjaan penghakiman dan penahiran Tuhan yang Maha Kuasa lewat pengungkapan firman mungkin adalah pekerjaan penghakiman Tuhan yang dimulai dari rumah Tuhan di akhir zaman.
tentang kebenaran yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa. Kupikir ini sungguh mampu membebaskan manusia dari sifat berdosa dan memimpin kita menuju keselamatan. Kita tidak bisa terus menolak dan menentangnya. Kita tahu itu kebenaran, tetapi sengaja menentangnya. Itulah yang dilakukan orang Farisi, menentang Tuhan. Kalian harus menenangkan hati dan mendengarkan lanjutan penyampaian mereka. Saudara Wang, Saudara Chang, silahkan lanjutkan persekutuan ini. Baik, Kalau kita menerima Tuhan yang Maha Kuasa, apa kita dijamin masuk kerajaan surga? Tuhan yang Maha Kuasa sudah bicara dengan sangat jelas tentang masalah ini. Pertama, mari baca yang Dia katakan. Buka halaman 1434. Kedatangan kembali Yesus adalah keselamatan besar bagi orang-orang yang mampu menerima kebenaran. Tetapi bagi mereka yang tidak dapat menerima kebenaran, itu adalah tanda penghukuman. Engkau sekalian harus memilih jalan engkau sekalian sendiri, dan jangan menghujat Roh Kudus dan menolak kebenaran. Jangan menjadi orang yang bebal dan sombong, tapi patuhilah tuntunan Roh Kudus dan rindukan mencari kebenaran. Hanya dengan cara ini engkau sekalian akan mendapatkan manfaatnya. Aku akan membiarkan semua yang mengikut aku mengetahui fakta ini. Orang-orang yang tidak dapat menerima firman-Ku sepenuhnya, mereka yang tidak dapat melakukan firman-Ku, yang tidak dapat menemukan tujuan dalam firman-Ku, dan yang tidak dapat menerima keselamatan karena firman-Ku, adalah mereka yang telah dihukum oleh firman-Ku dan telah kehilangan keselamatan dariku. Dan tongkat-Ku tidak akan pernah berpaling dari mereka. Jika engkau memiliki iman kepada Tuhan namun tidak mencari kebenaran atau kehendak Tuhan, dan engkau tidak mencintai jalan yang membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan, aku berkata bahwa engkau adalah orang yang mencoba untuk mengelak dari penghakiman, dan bahwa engkau adalah seorang boneka dan pengkhianat yang melarikan diri dari tahta putih yang besar. Tuhan tidak mengampuni pemberontak manapun yang meloloskan diri dari pengawasan matanya. Manusia seperti itu akan menerima hukuman yang bahkan lebih berat. Mereka yang datang ke hadapan Tuhan untuk dihakimi, dan apalagi telah disucikan, akan hidup selamanya dalam kerajaan Tuhan. Tentu saja ini adalah sesuatu yang terletak di masa depan. Dari firman Tuhan yang Maha Kuasa kita dapat mengerti, Tuhan menyelamatkan orang berdasarkan prinsip. Tak semua orang yang menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa dapat diselamatkan dan masuk kerajaan surga. Bisa tidaknya orang yang menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa mencapai tujuan akhir, tergantung pada apakah mereka mengasihi dan mengejar kebenaran. Apakah mereka menerima dan menaati penghakiman dan hajaran Tuhan, sehingga memperoleh kebenaran, membebaskan diri mereka dari watak jahat yang rusak dan ditahirkan. Penghakiman dan hajaran Tuhan di akhir zaman adalah satu-satunya kesempatan bagi manusia yang rusak untuk sepenuhnya diselamatkan. Hanya mereka yang mencintai kebenaran, menaati penghakiman dan hajaran Tuhan, ujian dan pemurniannya, beroleh kebenaran dan ditahirkan, yang akan masuk kerajaannya. Mereka yang tidak menerima kebenaran atau menaati penghakiman dan hajaran Tuhan akan ditinggalkannya, dan orang yang melakukan segala jenis kejahatan akan dihukum. Pekerjaan penghakiman Tuhan di akhir zaman akan menggolongkan setiap orang sesuai jenisnya. Bisa tidaknya orang menerima dan menaati penghakiman dan hajaran Tuhan beroleh kebenaran dan ditahirkan, berkaitan langsung dengan bisa tidaknya mereka beroleh keselamatan dan memasuki kerajaan surga. Bisa tidaknya orang menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman, berkaitan dengan nasib, tujuan, dan hasil akhir mereka. Saudara-saudari, mari baca bagian lain dari firman Tuhan yang Maha Kuasa. Mari buka halaman 1452. Apakah kini engkau paham apa itu penghakiman dan apa itu kebenaran? Jika engkau sudah paham, aku menasihatkanmu tunduk dengan patuh untuk dihakimi. Jika tidak, engkau tidak akan pernah punya kesempatan untuk dipuji oleh Tuhan, atau dibawa olehnya ke dalam kerajaannya. Orang-orang yang hanya menerima penghakiman tetapi tidak pernah bisa disucikan, yaitu mereka yang melarikan diri di tengah-tengah pekerjaan penghakiman, akan selamanya dibenci dan ditolak oleh Tuhan. Dosa-dosa mereka lebih banyak dan lebih mendukakan daripada dosa-dosa orang Farisi, karena mereka telah mengkhianati Tuhan
dan adalah pemberontak-pemberontak terhadap Tuhan. Orang-orang seperti itu yang bahkan tidak layak untuk melayani akan menerima hukuman yang lebih besar, hukuman yang lebih kekal. Tuhan tidak akan mengampuni pengkhianat manapun yang pernah mengemukakan kesetiaan dengan kata-kata tetapi kemudian mengkhianatinya. Orang-orang seperti ini akan menerima pembalasan melalui hukuman dalam roh, jiwa, dan tubuh. Bukankah ini tepatnya penyingkapan watak Tuhan yang benar? Bukankah ini tujuan Tuhan dalam menghakimi manusia dan menyingkapkannya? Tuhan menyerahkan semua orang yang melakukan berbagai perbuatan jahat selama masa penghakiman ke suatu tempat yang dipenuhi oleh roh-roh jahat, membiarkan roh-roh jahat ini menghancurkan tubuh kedagingan mereka sesukanya. Tubuh mereka mengeluarkan bau busuk mayat. Hal itu pantas sebagai pembalasan bagi mereka. Tuhan menuliskan dalam buku catatan mereka setiap dosa orang-orang percaya palsu yang tidak setia, rasul-rasul palsu dan pekerja-pekerja palsu. Lalu ketika waktunya tiba, Dia melemparkan mereka ke tengah-tengah roh-roh jahat, membiarkan roh-roh jahat ini mencemari seluruh tubuh mereka semaunya, supaya mereka tidak akan bisa mengalami inkarnasi kembali dan tidak pernah melihat terang lagi. Orang-orang munafik itu yang dahulu pernah melayani, tetapi tidak mampu tetap setia sampai akhir, diperhitungkan Tuhan di antara orang fasik, supaya mereka berjalan menurut nasihat orang fasik dan menjadi bagian dari kerumunan mereka yang kacau. Pada akhirnya Tuhan akan membinasakan mereka. Tuhan menyingkirkan dan tidak memperhatikan orang-orang yang tidak pernah setia kepada Kristus atau mendedikasikan upaya apapun, dan akan membinasakan mereka semua pada saat perubahan zaman. Mereka tidak akan ada lagi di bumi, apalagi memperoleh jalan masuk ke kerajaan Tuhan. Orang-orang yang tidak pernah tulus kepada Tuhan, tetapi memperlakukan Dia secara acuh tidak acuh karena dipaksa keadaan, mereka diperhitungkan di antara orang-orang yang melakukan pelayanan bagi umat-Nya. Hanya sejumlah kecil dari orang-orang seperti itu yang akan bertahan, sedangkan sebagian besar akan binasa bersama orang-orang yang bahkan tidak memenuhi syarat untuk melayani. Akhirnya, Tuhan akan membawa ke dalam kerajaan-Nya semua orang yang sepikiran dengan Tuhan, orang-orang dan anak-anak Tuhan, serta mereka yang telah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan untuk menjadi imam-imam. Seperti itulah buah yang dihasilkan Tuhan melalui pekerjaannya. Adapun orang-orang yang tidak bisa masuk ke kategori apapun yang ditentukan Tuhan, mereka akan diperhitungkan sebagai orang tidak percaya. Engkau sekalian pun pasti dapat membayangkan seperti apa kesudahan mereka. Aku telah mengatakan kepada engkau sekalian segala sesuatu yang harus aku katakan. Jalan yang engkau sekalian pilih adalah keputusan yang harus engkau sekalian buat. Yang harus engkau sekalian pahami adalah pekerjaan Tuhan tidak pernah menunggu siapapun yang tidak bisa mengikuti kecepatannya. Dan watak Tuhan yang benar tidak berbelas kasihan kepada siapapun. Firman Tuhan yang Maha Kuasa mengandung otoritas begitu besar. Sungguh ungkapan kebenaran. Tidak ada orang yang bisa mengatakannya. Ini suara Tuhan. Tuhan memakai penghakimannya di akhir zaman untuk mengungkapkan hasil akhir tiap jenis orang dan memisahkan mereka menurut jenisnya. Tuhan begitu berhikmat dan benar. Penghakiman dan wahyu firman Tuhan yang Maha Kuasa menunjukkan kepadaku betapa jahatnya aku dulu. Sesuai perilakuku dulu, mestinya aku dikutuk Tuhan. Puji Tuhan yang Maha Kuasa atas penyelamatannya. Aku tidak bisa lagi melewatkan kesempatan ini. Hari ini aku resmi menerima Tuhan yang Maha Kuasa sebagai juru selamatku. Apapun akhir nasibku, aku bersedia mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa hingga akhir. Saudara Van, puji Tuhan. Puji Tuhan.
Puji Tuhan. Selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mendengar pemberitaan sebagus ini. Rohku telah dipuaskan. Aku harus segera mengikuti Tuhan yang Maha Kuasa dan beriman kepadanya dengan benar. Puji Tuhan. Firman yang diungkapkan Tuhan yang Maha Kuasa adalah suara Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang selama ini ku nanti-nantikan. Aku tidak bisa menunggu terus. Aku harus menerima Tuhan yang Maha Kuasa sebagai juru selamatku. Amin. Firman Tuhan yang Maha Kuasa begitu tajam. Inilah jalan yang benar. Jika kita tidak menerimanya, apalagi yang kita tunggu? Iya, Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang selama bertahun-tahun kita nantikan. Kita selalu menunggu hari ini. Aku harus bersyukur kepada Tuhan karena tidak melupakan kita. Puji Tuhan. Ya, Tuhan akhirnya kembali bagi kita. Tidak pernah kubayangkan aku masih hidup untuk melihat kedatangan Tuhan kembali. Aku sungguh diberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Di masa lalu, aku selalu iri kepada Petrus, Yohanes, dan para rasul karena mereka memiliki kesempatan mendengar Tuhan Yesus. Hari ini, aku beroleh kehormatan untuk mendengar firman dan perkataan Tuhan yang Maha Kuasa, Kristus di akhir zaman. Ini kesempatan yang sangat langka. Ya, kita harus membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dengan teliti dan menerima penghakimannya. Kita harus menghargai kesempatan ini untuk beroleh keselamatan dan ditahirkan. Amin. Amin. Aku sudah percaya kepada Tuhan selama lebih dari 20 tahun. Mengorbankan segalanya untuk berkhotbah dan bekerja baginya. Memikul salibku dan mengalahkan tubuhku sendiri. Kukira aku sama seperti Paulus. Aku berlomba di jalurku dan memelihara iman. Kupikir mahkota kebenaran pasti disediakan untukku. Aku menganggap hal-hal ini sebagai pokok imanku kepada Tuhan. Kukira itu akan memungkinkanku beroleh mahkota dan upah. Kini setelah kupikirkan, caraku mengagungkan, bersaksi, dan meneladani Paulus. Betapa aku memperlakukan segala perkataan Paulus sebagai kebenaran dan hidup. Dengan keras kepala mengikuti jalan Paulus. Apa itu iman kepada Tuhan? Bukankah itu hanya iman kepada Paulus dan diri sendiri? Aku bekerja keras bagi Tuhan bertahun-tahun ini. Kukira akulah hamba Tuhan yang paling setia. Tapi aku tidak pernah menyadari kalau aku sudah menjadi pemimpin yang buta dan hamba yang jahat. Saat pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus yang telah kembali mendatangiku, aku tidak mencari tahu atau mempelajarinya. Aku menentang dan mengecamnya sekuat tenaga. Aku bahkan menghalangi dan melarang saudara-saudariku mempelajari jalan yang benar. Bahkan mengeluarkan saudara-saudari yang sudah menerima jalan yang benar dari gereja. Aku melakukan semua kejahatan ini. Apa aku bukan orang Farisi munafik yang Tuhan singkapkan di akhir zaman? Bagaimana orang semacam aku berharap diberi upah oleh Tuhan atau memasuki kerajaan surga? Aku tidak tahan memikirkannya sekarang. Aku mengagungkan dan bersaksi tentang Paulus bertahun-tahun ini, tetapi tidak pernah mengagungkan atau bersaksi tentang Tuhan Yesus. Aku jelas tidak pernah mengikuti atau memberitakan firman Tuhan Yesus.
Aku mengikuti jalan antikristus, menentang Tuhan, tetapi sekaligus melayaninya. Perbuatan jahat dalam menentang Tuhan ini seperti duri dalam dadaku, menusuk jantungku. Aku tidak pernah menyangka akan menyambut penampakan Tuhan seperti ini. Aku sungguh tidak layak hidup di hadapan Tuhan. Aku bersedia menerima keselamatan dari Tuhan yang Maha Kuasa, mengejar kebenaran, dan menjadi manusia baru untuk membalas kasih Tuhan yang Maha Kuasa.